Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Kali ini gue mau bahas sebuah komik yang gaungnya udah gue denger hampir 2 tahun lalu. Dan akhirnya kesampaian juga gue baca komik ini. Komik yang mau gue bahas ini berjudul Klan Akhir, karya Jeremiah Devin. Komik Klan Akhir ini sebenarnya sempat terbit pertama kali di tahun 2022 secara indie, tapi langsung sold out. Dan akhirnya komik ini diterbitkan lagi versi fullnya di awal tahun 2024. Ya, jadi yang versi 2024 ini selain ada proses remaster, ada juga penambahan cerita yang gak sempat keluar di komik versi 2022. Komik ini punya premis tentang seorang anak yang dituntut menjadi seorang pendekar, walaupun sebenarnya dia tidak suka menjadi pendekar. Komik ini punya genre action dan punya rating 17+, yang berarti diperuntukkan bagi pembaca dewasa. Most likely sih karena banyak adegan kekerasan dan juga kata-kata kasar. Oke, mungkin pembahasan kali ini gue mulai dari universe-nya dulu kali ya. Jadi universe di komik ini tuh gimana ya? Mungkin gampangnya gue bilang kayak universe cerita pendekar zaman dulu gitu. Tidak cukup menjelaskan ya. Ya, jadi kalau dilihat dari kemajuan teknologi di komik ini bisa dibilang ngambil masa di mana belum ada teknologi elektronik. Bahkan kayaknya teknologi uap pun belum ada deh. Rumah-rumah masih sederhana banget, alamnya kayak hutan, pegunungan, sungai gitu itu masih pada asri. Dan yang hidup di dunia ini nggak cuma manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Tapi ada juga makhluk kayak buto, siluman, dan yang bentuk-bentuknya kayak monster gitulah. Ini sebenarnya nggak terlalu dijelasin sih, tapi somehow kayaknya di universe ini manusia dan makhluk-makhluk itu tuh hidup di tempat yang terpisah dan nggak saling interaksi gitu. Nah, lanjut ke cerita. Cerita komik ini diawali dari pemeran utamanya yang udah merasa menjadi yang paling kuat di antara manusia, dan akhirnya pergi ke tempat siluman dan makhluk-makhluk aneh itu untuk satu tujuan gitulah. Dan walaupun di cerita komik ini tuh sebenarnya nyeritain all about karakter utamanya, tapi gua rasa komik ini tuh cenderung ke tipe yang plot driven sih. Soalnya konflik dan adegan perkelahian yang terjadi ya akibat encounter dia sama lawan-lawannya gitu. Dan kayaknya bisa gua bilang sekitar 70-80% komik ini tuh isinya pertarungan sih. Jadi dari awal sampai akhir lu gak bakalan kekurangan adegan pertarungan di komik ini. Tapi sekalipun pertarungannya sebanyak itu, komik ini masih bisa ngasih background dan konteks cerita ke kita yang bacanya gitu. Bahkan kalau lu perhatiin, komik ini tuh misahin penceritaan masa lalu sama masa sekarangnya gitu, dengan ngasih warna yang berbeda di antara jeda panelnya. Nah, tapi ini gue jujur rada bingung ngedeskripsinya gimana. Komik ini tuh pace-nya cepet, nggak dragging, tapi untuk dapetin main purpose sampai konklusinya tuh cukup lama. Gimana ya? Lu bakalan nggak deh maksud gue kalau lu inget premis komik ini gimana. Gue ini ngerasanya ini komik sebenarnya panjang, tapi karena dipepetin jadi one shot, jadi jahitannya ada yang kurang mulus gitu. Kenapa gue punya konklusi cerita ini sebenarnya diinisiasi untuk panjang? Ntar gue ceritain di belakang, soalnya bakalan spoiler. Oke, next dulu ke karakternya. Di cerita ini karakter utamanya adalah Tole. Tole ini seorang pendekar yang jalan hidupnya bertarung, ideologinya bertarung, dan takdirnya bertarung. Jadi gelut aja dia di masa hidupnya gitu. Kalau dari karakterisasinya dia nggak bisa dibilang manusiawi sih, soalnya bentukan dia juga udah makin menjauhi manusia. Tapi cocok. Maksud gue tuh sebagai manusia nggak bisa relate sama dia karena emang dia tuh udah beyond human capability aja gitu. Tapi karena sebenarnya Tole ini awalnya adalah manusia biasa, deep down itu dia masih punya sisi manusiawi. Nah, di bagian itulah gue bisa relate sama karakter Tole ini. Atau mungkin bisa dibilang relate banget kali ya. Terus untuk development karakternya juga ada. Jadi di komik ini selain kekuatannya terus ngedevelop, selama dia bertarung, pikiran dan batinnya juga dapat perkembangan gitu. Ya, not bad lah karakternya. Jadi, menurut penilaian gue, komik ini tuh komik yang secara pribadi gue suka, tapi mungkin tidak untuk semua kalangan. Yang pertama jelas, karena rating komik ini diperuntukkan bagi pembaca 17 tahun ke atas, dan yang satu lagi adalah karena ini tuh komik action yang kental banget. Kayak yang tadi gue bilang, sebagian besar komik ini tuh isinya pertarungan.
Jadi kalau lu lebih suka komik yang slow pace, slice of life gitu, mungkin kurang begitu cocok. Tapi kalau lu suka banget sama komik action atau suka sama penggambaran adegan pertarungan, gua ngerekomendasiin lu sih buat baca komik ini. Soalnya dari segi visual aja ya, menurut gua art dari komik ini aja tuh udah cukup buat gua pribadi untuk bisa tertarik beli komik ini gitu. Terus hal yang paling gua suka dari komik ini pun tentu aja penggambaran adegan pertarungannya. Di komik ini tuh banyak banget jurus-jurus yang eye-catching gitu. Dan gua rasa juga effort komikusnya buat nyajiin adegan pertarungan ini cukup banyak. Selain tampilannya yang megah gitu ya, nama-nama jurusnya juga lumayan dipikirin gitu. Setelah gua coba cari-cari tahu nama jurusnya itu, dia katanya dipakai dari bahasa Jawa halus gitu, Kerama sama Madya. Ya, gua nggak begitu ngerti sih Jawa halus, tapi mungkin kalau lu yang paham, ngerti lah arti jurus-jurus di komik ini. Dan kalau nggak salah juga ada jurus yang diambil dari kitab Bhagavad Gita gitu. Terus gue juga sempat nyari tahu ya beberapa review orang terkait komik ini. Ada yang bilang komik ini tuh komik yang dibikinnya pakai hati. Gue nggak tahu sih, soalnya kan masalah hati hanya Tuhan yang tahu ya. Nggak bercanda-bercanda. Tapi kalau kalimatnya tuh komik ini adalah komik yang ingin dibuat komikusnya, kayaknya gue setuju. Soalnya gue ngerasa komik ini tuh nggak terlalu peduli sama pakem-pakem kayak komik apa yang peminatnya lagi banyak atau lagi laku. Enggak, gue tuh ngerasa kayak komikusnya pengen ngebuat sesuatu yang ada unsur ABC-nya, ya dia bikinlah komik kayak gini gitu. Dan menurut gue, indahnya komik indie tuh kayak gini sih. Mungkin karena nggak ada campur tangan dari editor atau organisasi lain yang punya direction atau target pasar tertentu, jadinya komik-komik indie kayak gini tuh lebih luas dan liar aja gitu. Menyenangkan sih buat gue. Kalau lo tertarik sama komiknya, ntar link pembeliannya gue taruh lah. Semoga masih ada atau restock lagi lah ya kalau habis. Soalnya yang edisi beta awalnya gue juga nggak sempat dapat, udah terlanjur habis gitu. Terus info terkait komikusnya, katanya sih sekarang ini lagi bikin komik baru juga. Tapi rencananya tahun ini baru bakalan nyelesain bab satunya aja dulu. Nanti untuk link-link terkait komik dan komikusnya bakalan gue taruh di deskripsi. Dan seperti biasa, setelah ini bakalan ada sesi side notes buat ngomongin hal-hal lain terkait komik ini termasuk spoiler. Jadi kalau lu udah baca dan tidak masalah dengan spoiler, kita ngobrol lagi habis ini. Tapi kalau lu nggak mau kena spoiler, stop di sini aja nggak apa-apa. Jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Oke, side notes. Mungkin pertama gue mau ngomongin kenapa tadi gue berpendapat kalau komik ini sepertinya diinisiasi untuk panjang. Yang pertama jelas karena banyak unused karakter di bagian belakang komik yang sebenarnya secara visual menarik dan proper gitu. Terus yang kedua, karena di bagian akhir, pas Tolle keluar dengan final formnya itu ada ilusi-ilusi makhluk lain yang sepertinya adalah makhluk-makhluk kuat pendahulu dia. Dan yang terakhir adalah perubahan signifikan tujuan Tolle di tengah komik. Jadi kan di awal itu dia ngerasa udah paling kuat ya. Terus dia tuh ngerasa hampa dan pengen mati sebagai pendekar. Terus waktu ketemu ayahnya, dia tiba-tiba ngerasa udah nggak kuat lagi sebagai pendekar dan di ujungnya dia pengen berkebun. Iya sih, di transisi antara dia hampa dan ngerasa nggak pengen jadi pendekar itu ada teks yang nanyain kenapa dia pengen jadi pendekar dan ada bayangan dia waktu kecil. Tapi buat gue ini masih kecepetan. Soalnya kan sebenarnya kalau dilihat dari premis, tujuan si Tolle ini sebenarnya adalah dia pengen berkebun dan nggak mau jadi pendekar ngikutin keinginan ayahnya kan. Nah, proses dia sampai ketemu tujuan aslinya ini buat gue terlalu panjang, sampai makan lebih dari setengah cerita di komik. Yang sering gue baca sih, komik yang nyeritain gimana karakter utama bisa dapet purpose utama di cerita itu biasanya komik series. Kalau di series kan enak ya, misal di buku pertama dia nyari tujuan dan dapat tujuannya dia mau ngapain. Di buku-buku selanjutnya, nyeritain dia berusaha nyampe tujuannya. Nah, makanya gue ngerasa ini komik tuh ceritanya aslinya panjang, tapi akhirnya diambil bagian-bagian yang penting atau pengen digambarin dan akhirnya disatuin. Ya, itu pendapat gue aja sih. Soalnya tujuan ingin matinya sebagai pendekar dan gak mau menapaki jalan pendekar tuh hal yang kontras banget. Menurut gue cukup sulit untuk bikin flow yang mulus untuk dua hal kontras dengan durasi sependek komik one shot gitu. Terus hal lain terkait komiknya, gue sempat dengar juga ada komentar lain. Ini sebenarnya gue sendiri nggak begitu ngeh pada awalnya, tapi katanya ada beberapa motion atau gerakan yang harus dianalisis ulang. Kayak waktu dia bunuh siluman perempuan,
itu dia ngayun tangannya dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Kalau gue sendiri sih nangkapnya dari atas ke bawah. Tapi kalau kayak gitu, kenapa kepalanya terbang ke atas gitu? Terus juga ada jurus terakhir ayahnya Tole. Itu cukup aneh juga sih. Kalau tujuannya ngebunuh Tole, kenapa malah ngancurin kehidupan di bumi gitu? Targetnya kan Tole, tapi kenapa malah memperluas area target? Memperluasnya tuh luas banget lagi. Kecuali nih, kalau misal Tole cinta banget sama manusia, terus ayahnya kayak, alah manusia-manusia mulu, nih semua manusia gua hancurin. Itu kayaknya lebih masuk akal sih. Tapi ya itu minor lah. Aku juga kalau nggak ada yang bilang gitu nggak nyadar, dan termaafkan juga karena gambarnya flashy dan bagus-bagus gitu. Oke, terakhir tentang sisi manusia Tole yang gue bisa relate. Ya sebenarnya komik ini kan nyeritain hubungan ayah dan anak yang punya prinsip berbeda. Dan ya udah jadi rahasia umum lah ya. Biasanya ayah dan anak laki-laki itu emang canggung gitu, nggak akrab. Sekalinya ngobrol malah berantem. Dan gue sebagai anak laki-laki pada umumnya juga merasakan hal yang sama gitu. Bahkan bisa dibilang dulu benci banget lah. Ya guanya pengen apa, bapak guanya pengen apa. Ini emang sulit coy, apalagi gak saling komunikasi. Dari gue sebagai anak ngerasa sakit hati. Soalnya di otak gue kan dari kecil orang tua tuh seharusnya jadi sosok panutan yang sempurna. Kenapa malah egois dan maksain kehendak? Dari sisi orang tua juga sakit hati. Bisa-bisanya anak yang dari kecil disayang-sayang, waktu dikasih tahu ke jalan yang menurut sepengetahuan dia itu baik, malah bentak-bentak. Dan emang konflik kayak gini tuh biasanya gak bisa beres dengan satu kali komunikasi coy. Bahkan hitungannya bisa tahunan sampai akhirnya bisa paham apa yang orang tua pengenin tuh. Kalau untuk kasusnya gue sih, pada akhirnya beliau tuh pengen punya anak yang pendidikannya lebih tinggi dari beliau gitu. Nah, kalau udah saling tahu keinginan masing-masing, saatnya negosiasi. Ya, gue saat ini belum dan masih berproses memenuhi keinginan itu. Ya, karena gue ngerasa itu bukan hal yang mustahil dan tetap ada gunanya juga buat gue. Tapi di sisi lain, jadinya bapak gue juga jadi lebih mau mengerti akan pilihan yang mau gue lakuin. Walaupun gue yakin ada beberapa hal yang beliau nggak ngerti apa yang gue lakuin. Ya, mungkin kalau lu juga di posisi yang sama ya, mungkin bisa coba berkomunikasi juga gitu. Siapa tahu yang mereka mau cuma lu bisa hidup terjamin atau hal yang sebenarnya masih bisa sejalan dengan keinginan lu gitu. Gua kan lagi review komik, kenapa malah curhat anjir. Ih, aneh banget. Iya, pokoknya jangan sampai nasib lu kayak Tole lah. Karena gak saling komunikasi malah saling nyakitin, dan sayang juga kalau lu buang-buang waktu ngikutin keinginan orang tua lu cuma untuk ngebuktiin kalau mereka itu salah. Mumpung bentar lagi libur panjang kan, dan ada kesempatan mudik, turuninlah ego, coba ngobrol. Ya tujuannya buat nyari tahu aja, bukan buat buktiin siapa bener atau salah. Udahlah ya, ntar gue malah keterusan curhat lagi. See you, bye-bye, good luck.